Aku lagi di era yang kayak I don't know how but I will. Oke. Aku nggak tahu gimana, aku clueless, aku super nggak tahu, but I will learn, I will grow, I will many mistake, but I will. Itu gitu aja terus. Karena apa? I have a little faith in myself that I can do it. Jadi itu doang sih modalnya. 12 tahun bergelut dalam dunia industri musik, Tisa Sasono gain a ton of experience as road manager. Tisa telah bekerja sama dengan banyak musisi ternama mulai dari Enda Endresa hingga Yura Yunita. Lately, she decided to start something new. Tisa Sasono just launched her own event organizer called Titik Satu Organizer. Kesalahan itu justru bikin aku jadi belajar. Kenapa aku salah? Karena aku clueless. Bahkan pengen terus merasa clueless supaya aku bisa terus tajam and sharp, belajar dan segala macam. It's very nice to hear that. Lo mau jadi manajer, lo mau jadi musisi, lo mau jadi A, B, C, D. Coba deep down lo tanya dulu ke diri lo beneran suka gak sama pekerjaannya? Do what you love and have a little faith in you gitu. People are so busy. Dan orang-orang pasti hanya memikirkan, most of the time memikirkan dirinya dia sendiri kan. Hi, welcome back to the Coolest Expert Podcast. Sama gue Aksena yang akan ajak kalian into the journey of finding the X of your life. So, who is the expert in the house today? Hari ini gue sangat senang sekali karena kita kedatangan a very special person, very empowering and multitasking woman actually. Beliau mempunyai peran yang sangat besar di industri musik dan juga sempat mengerjakan berbagai profesi-profesi lainnya di entertainment industry seperti publicist, merchandise manager, social media manager, hingga media relation dan hingga sampai sekarang jadi talent manager. So please welcome Kak Tisa Sasono. Hi everyone. Hi Sena. Kak Tisa, thank you so much for doing this. Thank Thanks you for for having being me. here. Thank you for sharing today with us karena we are, I think everyone yang di industri kreatif atau industri entertainment udah kenal Kak Tisa pastinya. Semoga. Dan menurut aku pekerjaan Kak Tisa atau profesi Kak Tisa itu sangat unik. Oke. Dan I think I wanna know, people wanna know bagaimana Kak Tisa itu bisa sampai di titik sekarang. Okay. Jadi it's very inspiring. Thank you for being here. Thank you so much. So Kak Tisa, Iya, kita langsung mulai ya. boleh. Pertanyaan pertama, Kak Tisa itu bisa dibilang sebenarnya awalnya kan road manager. Yes. It's kalau di dunia entertainment mungkin jarang banget terlihat. Pastinya kan. So people don't really know what is actually road manager. Oke. Kalau itu di awal ya. Nah, Kak Tisa boleh nggak jelasin sedikit apa sih road manager dan apa bedanya dengan talent manager atau artist manager lainnya gitu. Oke. Road manager itu basically manajer lapangan ya. Memang manajer adalah orang yang memang in charge di lapangan. Dia mengatur semua yang ada di lapangan dalam arti kayak persiapan panggung sebuah band atau seorang musisi, dari mulai dia berangkat dari rumah sampai dia selesai manggung. Intinya sih gitu. Jadi mengurus hospitality, mengurus technical, semua elemen-elemennya memang diurus sama road manager. Jadi bedanya dengan manager adalah manager itu most of the time mengurus career development, terus career development, business development, terus mungkin citra musisinya atau bandnya gitu. Tapi road manager is another thing gitu. Jadi memang persiapan panggung seorang musisi atau band itu dipastikan atau di make sure tuh sama road manager. Perbedaannya mungkin signifikannya di situ. Jadi hal-hal yang diurus juga beda banget. Road manager tuh mengurus makan, hospitality, hotel, mobil. Lebih detail ya. Lebih detail berarti. Itu yang kalau kita sebut kalau ngundang artis itu riders gitu-gitu ya. Yes, betul gitu. Jadi memang riders itu
di make sure-nya sama si road manager itu gitu. Jadi apa yang aku lakukan sebagai road manager, I have to make sure that everything runs smoothly dan semuanya ada gitu. Dalam arti kayak sound system sudah aman, mobil apa segala macam, tiket pesawat atau tiket kereta itu semuanya ada gitu. Itu how did you get there? Is it like learning by doing untuk tahu semua kebutuhan, dan pasti kan semua talent atau klien kakak itu kan punya kebutuhan yang beda-beda kan. Betul. Tapi music ya, kakak fokusnya kan ke music ya. So you learn about tadi yang technical kayak equipment gitu-gitu. Itu how did you learn about that gitu Kak? Oke, sebenarnya memang awalnya aku diajarin sebenarnya. Jadi dulu kan aku di NDN Resa. Aku banyak belajar di situ. Jadi pertama kali sebenarnya kalau pertama kali banget aku tuh ngeroadmanin itu adalah Aditya Sofyan. Tahun 2014. Jadi pada saat itu aku belum menjadi sah road manager gitu ya. Jadi aku hanya menggantikan saja roadman yang nggak bisa. Lalu aku ya udah jalan aja gitu ya sama Aditya Sofyan, dan lama-lama aku belajar pelan-pelan, terus ibaratnya kayak mau nggak jadi roadman NDResa nanti diajarin. Jadi aku banyak banget diajarinnya di situ gitu. Aku dikasih tahu oke apa aja yang aku harus pastikan. Teknis tuh aku banyak nanya sama manajerku, sama kru aku, sama sound engineer aku. Jadi semua tuh nanya kayak. Jadi lumayan ini juga ya Kak, kakak udah nyemplung, but then that's where you actually learn gitu kan. Yes, itu pasti deg-degan parah gak sih? Parah, karena aku gak tahu apa-apa, aku bener-bener nol banget. Aku gak tahu apapun itu, gak tahu teknis apapun itu, cuman taunya adalah lo harus make sure ini. Oh oke. Tapi secara in depth informasinya apa, detailnya apa tuh aku masih nggak tahu. Jadi itu benar-benar learning by doing. Apapun detailnya ya, teknis, sound, segala macam itu benar-benar sambil berjalan gitu. Baru aku belajar. Wow, gitu. So cool. Aku mau tahu ini dong Kak, apa sih yang bikin kakak tuh, ada nggak sih orang yang, apakah kakak salah satunya gitu yang kayak, oh gue cita-cita jadi road manager, atau oh aku mau jadi manajer artis gitu. Mungkin kalau manajer artis oke, orang bisa, tapi apakah kakak memang mencita-citakan jadi road manager atau it's just something yang you find in the way gitu? Kakak tuh maunya tuh apa sih, mau jadi apa awalnya? Oke, jadi sebenarnya tahun kayaknya 2003, 2004 gitu. Mungkin aku masih kayak 15 tahun gitu ya, Sena. Aku nonton pensi. Jadi dulu banget tuh aku suka banget nonton sekolah-sekolah gitu ya kayak. Pensi sekolah, betul. Nah, ada satu band yang memang aku tuh suka banget, yaitu Killing Me Inside. One day aku nonton mereka di salah satu pensi di Jaksel. Terus aku setelah nonton mereka manggung, aku melihat mereka turun panggung dan diikuti dengan ada orang-orang yang mengawal mereka. Dan aku melihat fenomena itu. Aku di situ cuman berpikir orang itu yang mengawal itu keren banget. Karena fast track gitu kan, kayak langsung kayak gitu. Aku tuh merasa kayak, kok keren banget ya orang-orang ini. Dia bisa ketemu artisnya, satu, dia bisa ada di belakang layar, di belakang panggung. Artinya dia bisa nonton artisnya tanpa desek-desekan kayak aku sebagai penonton pada saat itu. Dan aku pengen kayak dia. Aku pengen seperti mereka pada saat itu. Tapi ya sudah, itu cuman mimpi alam bawah sadar aja. Aku nggak tahu harus gimana, aku nggak tahu mereka itu siapa, jabatannya apa, ngapain. Pokoknya yang aku tahu mereka adalah part of the band. That's it. Udah. Nah, hidup berjalan, hidup berlalu. Aku itu masih SMP, berarti aku SMA, aku kuliah gitu. Sampai akhirnya aku menemukan jalan di NDN Resa ini gitu, yang itu juga cukup apa ya, nggak disangka-sangka sih sana. Jadi NDN Resa main di komplekku, acara 17-an. Komplek rumah acara 17-an. Keren juga by the way, komplek rumahnya ada NDN Resa. Terus
Karena kantor Enderesa di komplekku Oke. gitu. Jadi CSR lah ya mereka Iya, punya. ya ditodong Pak RT gitu. Kayak Enderesa kamu musisi kan? Ayo manggung ya Oke. di 17-an. Pak RT tahu nggak sih? Iya, makanya Pak RT tahu nggak sih gitu. Nah, aku jadi panitia 17-an Oke. itu gitu. No way. Ya, way. Wow. Jadi aku jadi panitia 17-annya, lalu Enderesa manggung, terus aku nonton, aku tahu Enderesa sebelumnya. Tapi aku nggak pernah nonton mereka live. Ya. Dan pada saat itu aku sangat terkesima sekali, kayak wow, bagus banget gitu. Nah, during that time I was a job seeker. Jadi aku lagi cari Oke. pekerjaan. Lalu aku inget banget aku pengen kerja di lapangan. So I send them my CV. Kayak aku kirim CV gitu. And I'm the only one. Ternyata begitu tahu sudah berjalan, Ya. aku baru tahu ternyata cuman aku saat itu yang kirim CV. Sisanya by rekomendasi teman-teman gitulah. Ya karena emang biasanya kan dunia kecil ya, Ya betul. entertainment. Oke. Gitu. Dari situ. Oh my god, aku baru denger dan aku nggak imagine akan bisa seromantik itu story-nya ya. Kayak gitu. Kayak ditemukan di jalan, maksudnya ya. Ya sambil The berjalan. fate found you guys together. Iya gitu. Akhirnya aku kirim CV dan 3 hari berikutnya dibalas. Oke, nanti akan ada yang menghubungi ya gitu. Itu manajerku dulu yang balas email itu. Oke. Nggak ada yang hubungin sana. Aku tunggu 2 bulan nggak ada yang hubungin waktu itu. Oke. Aku tunggu 2 bulan kok nggak ada yang hubungin ya. Nah, sampai akhirnya waktu itu Enderesa. Tapi belum dapet, maksudnya belum cari. Emang kakak nggak nyari atau kakak juga nyari yang lain? Aku cari dan aku sempet dapat panggilan interview dari salah satu kantor besar di Indonesia. Corporate nih. Corporate sih ya, dia punya festival juga 2 besar, dia punya restoran banyak. Oke, I guess we know. Got that clue. Aku pernah dapat interview sama mereka gitu. Dan menurut aku kan itu the right track for me too. Yeah, it's a good opportunity juga Iya, gak sih? gitu. Karena event, Yeah. music gitu, aku suka gitu. Jadi, oh maybe that's the one gitu. Yeah. Dapat panggilan sekali, habis itu aku nggak dipanggil lagi. Oh ya, mungkin bukan di sana. Nah, tapi justru Enderesa tuh baru punya cafe, namanya Ear House di Pamulang. Aku iseng main aja, yaudah deh gue main deh, gitu. No way. Iya, terus akhirnya ada Mbak Endah di situ dan aku cuma nyapa kayak, halo Mbak Endah gitu. Oh kamu Tisa yang kirim CV ya gitu. That's my first impression of Mbak Endah. Dia bilang gitu. Iya Mbak, oh iya maaf ya, kita belum sempat hubungin karena kita busy. Maksudnya kita sibuk banget untuk membuka Ear House ini. Dia bilang gitu. Itu lumayan crazy sih kak, the story. Karena bener-bener the dream is there, tapi you mendekat gitu loh kak. Maksudnya you surrounded yourself supaya get closer kan. Dan nggak tahu ternyata ya memang naikin chancesnya untuk dapetin your dream job. Tapi kalau dibilang ambisius, enggak ambisius sih. Aku benar-benar let go, total. Okay. Aku kayak oh ya udah nggak dipanggil ya udah berarti mungkin bukan dan aku cari yang lain. Ternyata balik lagi ke situ gitu. But I see that, aku melihat itu sebagai effort sih. Karena kita banyak anak-anak muda yang kalau orang bilang Gen Z ya, itu kayak nggak terima sekali ya udah gitu kan, nggak terima sekali. Tapi aku ngeliat dari cerita Kak Tisa itu ya sometimes when you really want it ya kan, the idea of surrounding yourself di situ walaupun nggak tahu ketemu atau enggak nanti kan sama Enderesanya, tapi kan kakak ke restorannya palingan secara universe itu kan udah Kayak udah di mengarahkan orbitnya gitu ya, loh ya. Dan ternyata itu bener dan gitu. wow Kayak gitu. Ya udah semenjak itu ya interview nggak lama aku say yes gitu. Mereka yes juga sama aku ya dari situ dari 2013 itu aku sama mereka gitu. Oke. Nah, how does it feel kalau kakak kan dulu bilangnya oh you want to be that person yang ikut artis atau ikut musisi di belakang. Sudah cukup lama pengalamannya, hampir lebih dari 10 tahun kakak merasakan di posisi itu, the one that you were
first dreaming gitu kan. Sekarang rasanya gimana Kak? Once you reach that, once you got your dream job gitu. How does it feel? Do you feel content? Do you feel enough? Do you feel like it's good for me? Karena I think you're one of the lucky ones untuk kita bisa bermimpi, melihat sesuatu and then bermimpi and then ada jalannya walaupun ada usaha dan lain-lainnya untuk sampai di situ. Ya, Gitu. aku merasa beruntung sekali karena kayaknya memang ini jalanku sih. Jadi I just knew aku nggak melihat diriku tuh ada di kantor memang. Kayak I belong to the streets gitu. Aku suka banget di lapangan. Aku suka banget di event, aku suka banget di musik. Karena music is part of my life since I was a kid gitu. Yeah. Dari zaman kaset gitu ya. Band pertama yang aku dengerin itu adalah Sheila on 7 dan Linkin Park. Itu kelas 5 SD gitu loh. Dan apa ya, begitu aku dapat mimpi ini menjadi kenyataan, aku tahu banget emang ini aku sih. Jadi I'm feeling like myself. Aku memang menjadi diriku sendiri. Dan I feel blessed, I feel confident, I also feel content dan fulfilled. Aku merasa itu sih, kayak fulfilled banget gitu. Hidup tuh beneran hidup. Karena mungkin there's some people yang memang dia kerja to like survive or something, but aku tuh kerja karena Doing your aku passion, happy ya. I'm living my passion, I'm living my dream. Jadi I feel super blessed about it. Jadi mellow nih. Oke, kita taunya Kak Risa mimpinya tuh jadi penyiar dulu. Oh, Pernah iya. gak sih Pernah. mimpi jadi penyiar? Berarti pernah, walaupun selain jadi tadi yang ikutin musisi di belakang ya. Kak Risa juga pernah punya mimpi yang lain. Punya. Apa tuh? Aku dulu bermimpi banget untuk jadi penyiar radio. Karena dulu tuh mungkin tahun 2000-an lah ya, pokoknya 2000 awal lah. Itu kan hiburannya, aku hanya punya hiburan tuh radio. Jadi aku punya boombox gitu, boombox tape kecil gitu, yang kakakku, kita masing-masing punya satu di kamar gitu. Jadi bisa play kaset, CD atau radio. Nah aku mostly ditemani sama penyiar radio gitu. Jadi dulu kan radio itu benar-benar menemani sekali ya, karena penyiar radio tuh memegang peranan penting. Musik tuh penting juga, tapi suguhan utamanya adalah segmen penyiarnya. Kita merasa ditemani banget nih sama penyiar. Jadi aku tuh benar-benar pengen banget jadi penyiar radio, karena hari-hariku dipenuhi dengan radio. Tapi aku kayak gimana ya caranya, nggak tahu jadi penyiar radio tuh gimana ya. Padahal aku merasa aku orang yang senang ngobrol, ya aku kan? senang komunikasi, cukup bawel gitu-gitu ya zaman dulu. Tapi ya itu cuman jadi mimpi aja. Ternyata deep down kayaknya nggak sepengen itu. Kayaknya nggak sepengen itu sih Sena. Jadi kayak itu hanya keinginan aja, oke gue pengen nih jadi penyiar, tapi ya udah gitu lewat aja. Begitu nggak ada petnya nggak kebuka soalnya. Nggak kebuka ke sana, jadi ya sudah gitu. Ya tapi karena dulu mostly radio sih ya. Betul. Tapi sekarang lebih banyak lagi kali ya. Betul. Pusing juga kali ya dengan anak-anak zaman sekarang karena pilihan opsi. Betul. Jadi kayak mau jadi apa ya? Jadi apa ya, semuanya Iya, ada iya gitu. betul. Sekarang sih udah bisa pilih kan. Lagu ya tinggal buka digital streaming platform aja udah. Nah Kak Tisa, sebagai dari kacamata manager, supaya kita tahu anak-anak mungkin teman-teman yang mau jadi manajer atau yang artis-artis masih baru ya kan, masih pengen tahu tentang peran manajer. How important do you think it is? And sebagai talent untuk punya manajer, dan juga apa sih yang menurut Kak Tisa tuh yang harus paling penting manajer tuh punya gitu untuk jadi the good one. So because it's very important, right? Menurut aku, setiap manajer itu punya keunggulannya masing-masing. Ada manajer yang memang jago di teknis, ada manajer yang jago di sosmed, ada manajer yang jago di konsep
tapi eksekusinya mungkin nggak seberapa. Ada manajer yang bagus di ya di bisnis, ada manajer macam-macam, keunggulannya macam-macam, kelemahannya juga macam-macam gitu. Ada yang memang mungkin dia kurang di bagian A, di bagian sini dan segala macam. Makanya kenapa having a manager yang bisa melakukan banyak hal itu nggak mudah dan nggak banyak menurutku, dan nggak bisa gitu. There's no one. Yeah. Karena I'm doing it all gitu. yang doing it all gitu. Ya mungkin punya ilmunya, informasinya, pengetahuannya sedikit demi sedikit, kayak pengetahuan tentang finance gini, tentang ini segini gitu. Tapi nggak bisa. Menurut aku manajer harus ada tim, memang gitu. Baiknya gitu. Supaya apa? Dia nggak numpuk semuanya di dia sendiri gitu sih. Jadi kayak pertanyaan gimana caranya untuk bisa jadi manajer yang bagus, yang baik. Yang pertama sih memang lo harus suka dulu sih sama Dengan pekerjaannya. Oke. Lo memang seneng mengurus sesuatu gitu. Kayak memanage sesuatu tuh lo memang harus suka. Yeah. Because it's a lot of effort untuk jadi manajer tuh harus punya effort yang besar. Dan pressure nggak sih sebenarnya tuh Kak? Do you Yeah. feel that? Karena you yeah. punya talent nih, and then talentnya kan ke depan apa ya, pasti effortnya juga banyak gitu kan. Yeah. Tapi kan tumpuannya itu ada di manager. Tumpuan mental, tumpuan technical, tumpuan nanti apalagi kalau jadi manajer yang business oriented, yang karirnya harus dipikirin kan. Yeah. You're actually lebih ngurusin orang lain daripada ngurusin diri sendiri jatuhnya. Right. So gimana tuh? Capek nggak? Kalau dibilang capek, tentu saja karena kita bekerja ya, itu wajar lah capek. Dan it's like 24/7 gak sih? Kalau Yeah. jadi manajer, nggak ada kayak, oke, lu boleh telepon gue jam 9 sampai jam 5 ya. It doesn't work like that, It right? doesn't work like that, but ada yang kayak gitu. Ada yang emang punya sistem kayak gitu ya, Okay. kayak kontaknya cuma bisa jam segitu dan it's okay, nggak apa-apa. Tapi mungkin kalau aku kan enggak ya. Kayak you can reach me anytime. Ada klien nelfon kapan ya. When it comes to like is a job offering, ya aku akan angkat dan aku akan respon kan gitu. Dibilang capek, udah pasti capek. Ya mungkin emang harus mengorbankan sesuatu ya Sena. Dalam arti aku mungkin harus kurang bisa menata diriku dan segala macam. Tapi itu kasih aku fulfilled lagi. Aku hatinya penuh gitu. I see. Aku seneng banget lagi manajer. Karena emang udah passion gitu. Iya, aku seneng banget. Dan so you agree kalau orang bilang kayak if you work your passion, if you like mengerjakan apa yang lu suka, it doesn't feel like working. Iya. Okay. Stress level, oke, manajer itu kan one of the toughest and most painful job in the world ya. Itu ada. Jadi kayak ada lima role di music industry yang memang dia bilang ini adalah the craziest role. Itu yang nomor 1 adalah manager, artist manager, nomor 2 tour manager atau road manager. Terus nomor 3 adalah booking agent, yang keempat adalah venue owner, dan yang kelima adalah like promoter, event promoter. Dan aku sekarang I'm the manager, I'm the tour manager also, I'm the booking agent also, I'm the promoter also right now. I have this EO right. Aku nggak punya venue aja. Okay. Mungkin kalau aku punya venue, wow, I'm crazy guys. Ya stress sudah pasti tinggi, tapi ya aku senang sih. Nah, tadi kakak bahas sedikit nih about promoter, ya kan? Yes. Promoter is a very different thing than manager sebenarnya kan. Betul. And then you also lately di tahun 2025 ini kakak baru aja announce bahwa you are creating or making or founding an event organizer, .1 organizer. Yes. Wow, first of all, congratulations. Thank you so much. Congratulations. Terima kasih. Sedikit it's a leap of faith ya, karena kakak kan You you already settled nih kak as a manager.
ya itu road manager or talent manager kan, dan that's what you've been doing. Iya. And then kakak pindah untuk memutuskan making an event organizer atau promoter tadi for music atau entertainment show gitu kan. How did you get, apa sih yang memutuskan kayak apakah ada suatu kejadian yang kakak ada titik balik gitu, atau kayak apa yang menginspirasi kakak kayak kayaknya apakah kakak udah bosen jadi manager and then you wanna find something else? Oke. Why and how did you decide? Oke, pasca resign dari NDN Resa tahun lalu, Yeah. aku wondering myself. Jadi kayak aku ngapain ya? Abis ini aku ngapain gitu? Aku harus apa? What's next for me gitu. Jadi aku coba breakdown, waktu itu ada kayak 5, 6, 7 ideas. Kayak oke, aku bisa ini. Berarti aku ada suka proses ini. ya kak? Proses finding itu kayak aku ngapain ya gitu. Terus ada 7 ide yang kayaknya aku bisa menjalankan ini gitu, 7 ide ini kan. Oke, aku narrow down. Kayaknya ini belum bisa karena apa. Jadi aku plus minus gitu loh masing-masing Yeah. idenya gitu. Sampai akhirnya ke narrow down ke IO. Oke. Yang dimana di sini mungkin POV ku adalah kami event organizer, not promotor. Beda banget. Promotor dengan IO kan mungkin gini ya, mungkin similar, tapi Yeah. promotor tuh cenderung untuk kayak like they bring the artist making a concert dan Jual tiket dan segala ya. macam. Tapi kalau aku di sini memposisikan I'm the EO, I'm the organizer. So I'm helping promotor to get things done. Karena Gitu. from road manager experience, you know what they need sebenarnya kan? Kurang lebih betul seperti itu. That's actually quite itu juga ya kak. Iya. Kreatif gitu loh. Iya, jadi kayak aku di sini lebih ke assisting gitu. Aku assist mereka yang mau bikin sesuatu. I'm assisting you gitu. Maybe I'm creating some things in the future, but not right now. Kayak nanti aja deh gitu. Aku mau bikin sesuatu eventku sendiri nanti aja dulu gitu. Nah, bikin IO juga modal nekat. Iya nggak takut tuh kak. Maksudnya it's seperti lautan baru gitu kan. Apalagi kak Tisa kan udah you're already settled gitu. Maksudnya dengan more than 10 years of experience, kakak berlabuh, maksudnya mengganti nih arahnya. Kalau aku selalu apa yang mau dicari sih kak itu? Kak Tisa tuh mau cari apa lagi gitu? Oke. Ya itu aku sebenarnya ada di titik yang memang aku mau lanjut dengan pet roadman ini dan segala macam pada saat itu, atau memang aku seeking another journey and path baru gitu. Jadi ada momen dimana aku berpikir sendiri, apakah aku mau tetap melakukan ini atau tidak, dan aku berpikir bahwa aku cuman gak mau menyesal ketika aku usia 40 atau 45 dan aku gak mencoba semua yang aku bisa atau aku mau coba gitu. Dan aku gak mau menyesal di umur aku nanti segitu, it was too late to like redo atau starting over gitu, kayak gitu. Nggak apa-apa deh, mendingan aku nyoba dan aku gagal dan aku tahu berarti aku nggak di situ, rather than I'm sitting down here do nothing, settling aja. Iya gitu ya. Itu sih sepertinya I need a new challenge gitu saat itu ya. Aku merasa menjadi road manager pada saat itu memang sudah mentok nih. Kalau aku suka cerita sama teman-teman kayak main The Sims, terus ada bar ijonya gitu. Nah itu tuh udah ijo banget, udah full gitu road manager itu. Tapi di skill lain, which is itu manager atau IO gitu ya, mungkin pada saat ini itu belum mentok tuh ijonya. Jadi aku harus belajar dan segala macam gitu. Jadi proses pengambilan keputusan besar ini dari settled menjadi unsettled, ini benar-benar uncertainty itu selalu menghadang aku setiap hari. Itu yang justru jadi bikin aku lebih belajar lagi. Sebenarnya itu sih, aku pengen belajar lagi aja. Aku pengen tahu kehidupan lain tuh gimana sih. Kalau aku nggak jadi road manager lagi tuh gimana sih. Sekarang aku jadi manager, sekarang aku jadi
punya IO handle ini tuh gimana sih. Nah aku tuh penasaran, aku pengen tahu, that's why aku nekat Ya. nekat dengan pengetahuan seadanya gitu ya. Oke deh gue jalan aja dulu. Gue coba dulu aja. Kalaupun ternyata nanti gue gagal ya ya sudah. Tapi it's very inspiring sih Kak, karena supaya kita generation ini bisa melihat bahwa Kak Tisa aja yang udah expert gitu ya istilahnya, Masya you Allah. still have the confidence, and you are brave enough, you have the courage to start something new gitu. Iya, tapi itu juga nggak cepet, Sena, Berapa lama untuk tuh punya maksudnya? keberanian itu. Aku mungkin berpikir Berarti udah punya. ngerasa galau gitu Oh, udah. pasti pasti itu udah pasti. It's part of the process. Mungkin aku kepikiran titik satu tuh September 2024, tapi aku Oke. mendeklarasinya Februari 2025. Mungkin 6 bulan gitu. Itu benar-benar Kakak matengin lah ya. Iya, dibilang mateng banget juga, kita masih sambil jalan juga Ya. gitu. Gitu sih. Pastinya tadi kita udah dengar banyak banget cerita Kak Tisa, how you handle sebagai manager atau talent manager, road manager, hingga akhirnya Kak Tisa ke talent manager atau business manager. Mm-mm, Somehow itu dua hal yang berbeda gitu ya. betul. Dan sekarang Kak Tisa itu juga starting a new business endeavor di IO gitu kan. Kalau IO oke, mungkin Kak Tisa masih starting ya kan, tapi kan udah expert banget lah di talent management, Kak Tisa udah tau lah kebutuhannya. Ada gak sih di hidup Kak Tisa gitu di bidang lain, gak hanya pekerjaan gitu ya, karena kan as a human being we are so much more than our work sebenarnya kan. Ada gak sih di sisi atau poin hidup Kak Tisa yang lain yang Kak Tisa tuh masih clueless gitu, atau Kak Tisa tuh Oke. masih kayak mungkin Kak Tisa terlalu sibuk dengan pekerjaan hingga Kak Tisa nggak tahu bagaimana sih how the other world works gitu. Ada nggak Mm. sih yang Kak Tisa tuh di umur segini masih kayak aduh ini gue nggak ngerti lagi, ini gimana sih gitu, atau you wanna know gitu? Ada, dan nggak usah jauh-jauh sih. Di manajer ini dan di IO ini, I feel always clueless. Masa sih Kak Iya, Tisa? semakin aku belajar, semakin aku pengen tahu, semakin banyak yang ternyata aku belum tahu. Oke. Ternyata. Jadi kayak manajer ini kan aku ya mungkin kita bisa cari tahu source ya, kayak dari YouTube, dari Instagram, TikTok. Orang ada yang sharing tentang POV mereka menjadi Ya, manajer tuh ya. seperti ini. Atau misalkan IO juga, IO tuh yang bagus tuh gini 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 gini. Tapi semakin berjalan aku seeking. Semakin bingung gitu. Iya, aku seeking for like new knowledge dan segala macam. Ternyata dan aku praktekkan, nggak hanya teori masuk ya, tapi nggak hanya ada Ya, input ya. tapi ada output juga. Ternyata banyak banget yang aku belum tahu, dan I feel clueless every single day. Ternyata ini tuh begini ya. Oke, gue jadi tahu. Oh, ternyata ini begini. Oke, gue jadi tahu. I made my mistakes. Ya. I still made mistakes. Kayak I still make mistake gitu. Dan nggak apa-apa gitu. Karena kesalahan itu justru bikin aku jadi belajar. Kenapa aku salah? Karena aku clueless. Aku clueless, jadi aku Oh no, salah. ya. Jadi ketika aku salah, oke, aku jadi belajar sesuatu hal baru. Itu aja tiap hari. Jadi kalau dibilang aku masih clueless atau enggak, pasti. Aku bahkan pengen terus merasa clueless supaya aku bisa terus tajam and ya sharp, belajar dan segala macam. It's very nice Gitu to sih. hear that. Jadi kalau masih Itu lumayan comforting sih for us ya. Karena Iya. itu yang kita rasa mungkin teman-teman yang baru mau masuk ke dunia entertainment atau entertainment industry ya, this business dan industrinya. Mungkin kadang-kadang kita melihat, apalagi kalau kita ngelihat pensi yang Kak Tisa kemarin itu, bukan kemarin, waktu itu ya, ngelihat orang tuh already know mereka tuh harus ngapain gitu. Mereka kan Ya, cepet pergerakannya kan, kalau betul. ngelihat artis, ngelihat timnya, tuh kayak gerak-gerak gitu. Betul. Itu pasti, wah itu how many life experiences yang mereka punya gitu kan. And it's Betul. very comforting to hear dengan Kak Tisa pun ternyata
mempunyai prinsip kita harus be clueless every day gitu Yeah, kan. because curiosity is the best guide sih menurut aku. Wow. Karena ketika kamu punya rasa penasaran, Mhm. ya kamu akan cari tahu kan, ini tuh Yeah. apa sih? Terus kritis, terus ya gitu sih. Rasa ingin tahu itu tuh the best guide menurut aku gitu. Itu sih. Oke, Kak Tisa. Yes. As an experience kita kan karena the clueless expert. Aku cluelessnya Kak Tisa expertnya di sini. Oke, what can you say to the people, teman-teman di sana yang mau menjadi seorang Kak Tisa? Bagaimana Kak Tisa bisa meyakinkan mereka? Jualan sedikit nih Kak, jualan profesi gitu ya. Bagaimana Kak Tisa meyakinkan mereka if you want to be manager atau if you want to be if you want to do what I'm doing, gimana meyakinkan mereka to chase that dream? Karena mungkin banyak orang yang kayak pekerjaan apa misalnya kayak ada anak-anak di sekolah bilang sama orang tuanya aku mau jadi manajer artis. Mungkin nggak tahu ya zaman sekarang ya. Kalau zaman dulu orang tua Kak Tisa gimana? Apakah support dan lain-lain dan mungkin mereka nggak mendapatkan afirmasi dan encouragement itu gitu. Yeah. Jadi if you can say apa sih yang Kak Tisa tuh mau sampaikan gitu untuk encourage them? Oke. Mungkin yang pertama adalah you have to ask yourself, do you love that job or not? Kalau aku kayak lo mau jadi manajer, lo mau jadi musisi, lo mau jadi A, B, C, D, lo suka nggak sama pekerjaannya? Lo cinta nggak? Apa ini cuman FOMO doang? Atau ini cuman supaya biar dapat apa? Biar maksudnya kayak akses masuk festival gratis atau lo supaya gitu loh. Jadi kayak bener-bener coba deep down lo tanya dulu ke diri lo beneran suka nggak sama pekerjaannya? Kalau memang lo suka, iya gue pengen banget, kenapa? Urai kenapanya, why-nya tuh harus tahu dulu big why-nya itu apa gitu. Nah habis itu satu lagi yang aku mau sampaikan adalah have a little faith. Lo harus punya keyakinan meskipun Secuil ya, seujung kuku ini gitu. Tapi lo harus punya faith bahwa this is gonna work for me. Kadang ada harus punya itu sih gitu. Karena gini loh, aku lagi di era yang kayak I don't know how but I will. I don't know how but I will. Aku nggak tahu gimana, aku clueless, aku super nggak tahu, but I will learn, I will grow, I will make mistake, but I will itu gitu aja terus. Karena apa? I have a little faith in myself that I can do it. Jadi itu doang sih modalnya. Aku suka pekerjaanku and I have a little faith untuk apa yang aku lakukan. Jadi kalau aku bisa ngomong sama seseorang kayak gimana sih caranya jadi Kak Tisa, itu sih do what you love and have a little faith in you gitu kayaknya. Karena kalau bukan kita yang percaya sama diri kita sendiri kan Kak Tisa, siapa lagi gitu? Siapa lagi? People are so busy. Dan orang-orang pasti hanya memikirkan, most of the time memikirkan dirinya dia sendiri kan, kebutuhan hidupnya dia, keluarganya dia gitu. Dan yang mikirin kita siapa lagi selain diri kita sendiri gitu. Kita harus mikirin itu buat diri kita sendiri. Kalau memang lo passion dan lo mau banget ya. Gitu. Itu sih. Oke, Kak Tisa, we learn so much from you. Kita udah denger banyak banget pengalaman Kak Tisa, how you went through your experience to get where you are right now. Dan tadi kita udah sempat dengar juga you have a new plan gitu kan untuk di EO-nya. Jadi apa nih Kak Tisa yang Kak Tisa bisa spill sedikit sama kita? What can we expect from you in the future? Apa sih what are the dreams dari Kak Tisa lagi? Mungkin nanti boleh, apakah dari IO itu Kak Tisa ada dream tersendiri atau apa nih? Mungkin yang benar-benar sekarang depan mataku banget, aku pengen banget bisa melihat talent-talentku, artis-artisku yang aku manajerin ya. Karena Kristi, Mentari Novel itu bisa sampai sana, bisa sampai titik tertentu yang kita lagi kejar gitu ya.
Aku pengen banget sih bisa melihat dan membantu mereka untuk sampai sana gitu. Dan kalau untuk mimpi di IO sih sebenarnya aku pengen bisa tetap sustain aja sih bisnisnya, perjalanannya gitu. Itu secara pekerjaannya. Tapi kayak mimpi besarku adalah aku pengen bisa terus bantu orang aja sih gitu. Bantu orang di sekitarku sebisa aku gitu. Managing people ya. Managing people, managing bisnis gitu. Itu aja sih kayaknya. Aku pengen terus bisa melakukan itu aja sih gitu. Thank you so much Kak Tisa. Thank you for Thank being you, Sena. here. Thank you for sharing tadi cerita-ceritanya sangat menginspirasi dan menurut aku sangat romantis. Dan betul, I think kita bisa bilang based on cerita Kak Tisa tadi, things happen for a reason gitu kan. Iya. Maksudnya memang sometimes yang the universe will find you a way. Yes. Tapi kita yang penting harus berusaha, punya semangat dan surrounded with good people around us sih. Betul. Thank you so much for being. Belum selesai karena kita masih mau main games dulu. Gamesnya itu adalah hit or skip. Oke. Jadi Kak Tisa itu ada kipas di meja. Oke. Ini. Oke. Dan nanti aku akan tabrakin Kak Tisa dengan pertanyaan-pertanyaan yang cepat, hit or skip. Jadi Kak Tisa hit for yes, Kak Tisa akan melakukan itu. Skip kalau Kak Tisa nggak melakukan itu. Oke. Siap. Pertanyaan pertama, Oke. hit or skip? Handling talent yang problematic tapi terkenal. Skip. Oke. Skip. Handle 3 engagement artis dalam 1 hari. Hit. Karena udah pernah. Udah pernah. Berarti dari pagi sampai malam lagi. 3 talent dalam 1 hari. 3 talent yang berbeda. 3 talent yang berbeda di festival sehari. Iya. Hit or skip, ditawarin kerja di luar industri musik tapi gajinya 3 kali lipat. Aku mau ganti ini tapi politician. How about that? Skip. Skip? Yes. Really? It's not about the money. Nggak pernah jadi masalah lah. Uang tuh will find a way. How about politician? Do you feel like it's a new challenge? No. Enggak lagi. Enggak, skip. Oke, Itu pasti skip. Enggak. Oke, jadi siapapun itu ya kan, politician yang baru udah ditolak sama Kak Tisa. Sorry, maaf banget ya gitu. Oke, hit or skip, berangkat tengah malam buat ngejar show di luar kota. Hit, sering. Terpagi jam berapa? Jam 1 pagi jalan ke bandara udah pernah sih. Itu sih nggak tidur ya? Nggak gitu tidur. Ya, Aku nggak pernah tidur. Oke, hit or skip, mengubah personality diri sendiri atau personality talent untuk menghadapi industri ini? Skip. Mengubah personality talent? Skip. Skip juga. Iya. Mengubah personalitiku ya itu skip sih karena aku pengen orang tahu aku seperti aku gitu. How about talent? Karena kalau talent ya sebenarnya aku pengen mereka juga kenal talentku sesuai mereka apa adanya juga sih. Jadi there's no need to like faking or apa gitu ya kan, just be true to yourself aja sih gitu. Jadi kayak skip gitu. Semua punya uniqueness-nya masing-masing lah gitu. Skip. Pertanyaan berikutnya, harus jadi fotografer dadakan ketika musisi perform. Hit or skip? Fotografernya nggak ada nih Kak Tisa, udah fotoin atau videoin. Langsung dikasih kamera. Oke, itu is between hit and skip karena hit kalau aku lagi di posisi manajer dengan talent-talentku aku bisa. Tapi skip kalau aku lagi di posisi road manager because road manager is supposed to be like monitoring everything, jadi ngejagain dan segala macam. Gue lagi foto-foto. Betul. Kalau ditambah foto sepertinya nanti ada miss something dan segala macam. Jadi ya between itu sih. Jadi every role, every pekerjaan tuh ada resikonya masing-masing gitu. Pertanyaan berikutnya, musisi ganti setlist dadakan pas udah mau naik panggung. Hit aja. Iya, karena itu di musisinya ya. Jadi kayak mau musisinya ganti dan segala macam. Kalau di aku sih as long as semuanya agreed, player nggak apa-apa ganti aja. Ninggalin road manager demi jadi penyiar radio yang tadi. Skip. Atau manager. Skip. Nggak penasaran. Enggak.
Enggak sih. Itu penyiar radio itu mimpi lewat lah gitu ya. Oke. Mimpi yang sudah lewat lah. Tapi untuk jadi penyiar, meninggalkan roadman untuk jadi penyiar gitu skip sih. Karena aku lebih suka roadman ternyata Oke. gitu. Jadi kalau dibalik lagi Aha, ke 10 tahun sebelum atau Iya. 20 tahun sebelum, aha. udah bener lah ya jalannya Udah kan? benar jalannya. Sudah benar jalannya, betul. Oke Kak Tisa, thank you Thank you so much, Yeah, we did it. Terima kasih. Jadi buat teman-teman yang pengen tahu bagaimana sih pekerjaan manager, road manager, atau bahkan event organizer, ya mungkin walaupun kita bahas belum terlalu dalam, pengen tahu cara Kak Tisa bisa sampai di titik ini bagaimana. Well, this is the video. We hope video ini bisa memberikan info atau manfaat yang bisa encouraging kalian to get your dreams. So thank you for tuning in until the end. Semoga kalian dapat perspektif dan insight baru dan upgrade value diri kalian. Kalau kalian suka dengan podcast ini, jangan lupa untuk turn on notification dan drop the comments. Next, gue harus invite siapa lagi ya? Bye! Bye. Bye!